Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi Mimin rilis cerita baru, yang berjudul Tiba-tiba Istriku Cuek. Untuk bab pertama, Mimin tidak memberi pantun, tapi jangan lupa untuk terus dukung Mimin. Oke gas bab 1-2. Tiba-tiba istriku cuek. Mas, bangun, ini sudah pagi kamu gak ke kantor. Feli mencoba membangunkan suaminya dengan lembut, sambil mengusap-usap lengan suaminya itu. Namun pria yang dibangunkan itu tidak bergeming sedikitpun, ia tetap nyaman dengan tidurnya. Mas, bangun nanti kamu telat loh ke kantornya, lanjut Feli yang masih mencoba untuk membangunkan suaminya dengan menguncang sedikit keras bahu sang suami. Felisa menghela nafasnya, karena suaminya adalah tipe kebo saat sedang tidur, alias susah bangun. Tiba-tiba Dewa terbangun karena sedikit tersentak dengan guncangan di bahunya. Mata Dewa langsung menatap tajam wajah wanita yang mengguncang tubuhnya itu. Pandangan mereka beradu sebentar, sebelum Dewa mengalihkan pandangannya. Aku bangunin kamu sedikit keras tadi, karena kamu gak bangun-bangun, ujar Feli cepat takut suaminya marah. Jawab Dewa dengan cuek lalu beranjak menuju kamar mandi. Ia sebenarnya merasa kesal, tidur nyenyaknya diganggu oleh wanita yang menjadi istrinya itu. Feli hanya bisa menghela nafas pasrah dengan sifat cuek suaminya, bahkan untuk menyiapkan pakaian pun Dewa melarangnya, katanya selera Feli itu kampungan. Mas, aku ke bawah dulu ya, mau nyiapin sarapan, ucap Feli pada Dewa, meskipun tidak ada sahutan dari Dewa, Feli yakin Dewa mendengarnya. Hanya saja, entah kenapa rasanya sangat sulit sekali suaminya itu untuk sekedar berbicara padanya. Feli segera beranjak menuju dapur menyiapkan sarapan untuk suaminya. Tidak lama kemudian Dewa datang menghampiri Feli yang sedang menata makanan di atas meja makan. Mau makan apa mas? Tanya Feli setelah Dewa duduk di kursi. Terserah, jawab Dewa singkat, ia malas melihat penampilan Feli yang hanya menggunakan daster, karena Felisa memang terkesan cuek dengan penampilannya yang penting dia nyaman maka tidak masalah, begitulah pikirnya. Apa-apaan penampilannya itu buat mata sepet aja ngeliatnya, batin Dewa mencibir penampilan istrinya itu. Padahal dengan tampilan sederhana dan wajah tanpa makeup, Felisa terlihat cantik dan manis. Memang si Dewa aja yang buta. Setelah menyelesaikan sarapannya, Dewa beranjak dari kursinya tanpa berpamitan ataupun menoleh pada istrinya yang masih memakan sarapannya itu. Sedangkan Feli hanya memandang punggung suaminya dengan sedih, selama kita menikah kamu selalu acuh tak acuh terhadapku mas, entah sampai kapan aku bisa bersabar. Aku juga wanita biasa yang bisa kapan saja menyerah dengan pernikahan ini, lirih Felisa dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya. Di tempat kerjanya, wes kenapa nih muka? Pagi-pagi udah mendung aja, pasti semalam gak dapat jatah ya dari si Feli. Ya kan ngaku kamu. Ledek Bima sekretaris plus sahabat dari Dewa. Mereka bersahabat sudah lama, sehingga Bima bersikap santai pada Dewa, meskipun Dewa itu adalah atasannya. Dan Dewa sendiri tidak mempermasalahkan hal itu. Dewa berdecak kesal, jatah dia bilang Meni 3 entuhnya saja belum pernah. Jangan ngawur kamu. Ni 3 entu aja ogah, apalagi minta jatah. Kamu tahu sendiri kan dia bukan tipeku. Celetuk Dewa dengan nada kesal. Bisa-bisanya sahabatnya itu berbicara begitu, tidak tahukah jika selera perempuan idamannya itu tinggi. Tidak mungkin ia, Meni 3 entu perempuan kampungan seperti istrinya itu. Bisa-bisa wibawanya akan jatuh, jika ia Meni 3 entu perempuan tidak berkelas seperti Feli. What? Gila. Kamu masih normal kan wah?
Punya bini cantik dan belum pernah kamu S3 entuh sama sekali. Kamu ngak suka B4 tangkan, wah. Cecar Bima dengan heboh, menatap dewa dengan bergidik ngeri, membayangkan dewa itu seorang goy. Plak, dewa mengeplak kepala Bima dengan keras, karena kesal dengan ocehan Bima yang ngawur. Aku masih normal bego. Kamu tahu sendiri kan, aku sama Feli itu dijodohkan, dan sampai sekarang pun aku gak cinta sama dia. Feli bukan perempuan idamanku, kalau bukan karena orang tuaku yang memaksa aku untuk menikahinya, mana sudi aku menikah dengan perempuan seperti itu. Lagian Feli itu buluk, jauh sekali dari kriteria cewek idamanku, yang cantik, anggun, berkelas, dan juga S3ksi. Jadi buang jauh-jauh pikiran kotormu itu, jawab dewa panjang lebar. Udah sana kembali ke habitatmu, mau kupecat kamu pagi-pagi udah bikin orang kesal saja. Ucap ketus dewa sambil mengibas-ibaskan tangannya mengusir Bima. Iya bos permisi. Sedangkan Bima yang masih melongo mendengar ucapan panjang lebar sang bos, segera tersadar dan cepat-cepat pergi sebelum dipecat oleh bos galaknya itu. Tidak biasanya bosnya ini berbicara panjang lebar seperti tadi, biasanya dia akan menjawab dengan singkat. Apa mungkin bosnya itu begitu kesal, dengan pembahasan perihal istri yang dia benci itu? Pikir Bima. Bab 2. Setelah Bima keluar dari ruangannya, dewa menyandarkan tubuhnya di kursi kerjanya. Sambil menghela nafasnya, moodnya buruk karena membahas sang istri. Berani sekali dia menuduhku tidak normal karena belum pernah nganu sama Feli. Kesalnya. Ya, memang selama menikah dewa belum pernah meni tiga entuh Feli sama sekali dengan alasan ngak cinta sama istrinya itu. Der-der-derit. Suara deringan dari ponsel yang terletak di meja kerjanya, mengalihkan kekesalannya. Mama, gumam dewa seraya menjawab telepon dari sang mama. Halo ma kenapa? Tanya dewa, tumben mamanya menelpon di jam kerja. Halo wa, maaf mama nelpon kamu di jam kerja kantor. Kamu pasti sibuk ya? Mama Arumi takut mengganggu putranya itu. Enggak kok ma. Ada apa? Tanya dewa mini Lohwa, papa kan sedang ada kerjaan di Jakarta. Rencana nanti mama sama papa sekalian mau ke rumahmu. Lagian mama juga udah kangen sama menantu mama. Jadi dulu itu, Mama Arumi dan Papa Wiguna Raharja tinggal di Jakarta karena ngurusin bisnisnya yang ada di Bandung, jadi mereka pindah ke sana dan dewa menetap di Jakarta. Felisa sendiri sebenarnya tinggal di Bandung begitupun dengan keluarganya. Setelah dijodohkan dan menikah dengan dewa, Feli pindah ke Jakarta ikut pas suami ketusnya itu. Apa? Mama mau ke rumah? Keget dewa, karena orang tuanya mau ke rumahnya. Bukan karena tidak suka jika orang tuanya berkunjung ke rumahnya, hanya saja dewa malas untuk sandiwara bersikap baik pada Felisa di depan orang tuanya. Karena tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Ya, selama ini jika ada salah satu dari orang tua mereka yang berkunjung, maka mereka sudah sepakat untuk berpura-pura menjadi pasang suami istri pada umumnya, tentunya atas perintah dari Sang Baginda Raja Dewanga. Kenapa kamu kok kaget begitu? Kamu gak suka kami mau berkunjung? Atau kamu sama Feli sedang bertengkar? Selidik Mama Arumi. Engak ma, dewa hanya kaget. Kok mama tidak ngabarin dari kemarin-kemarin? Jawab dewa cepat, takut mamanya bertanya yang tidak-tidak. Kiranya udah mama cuma mau ngasih tahu itu aja. Setelah itu panggilan mereka terputus. Dewa menghela nafasnya. Males banget harus sandiwara dengan Feli, Cih memuakkan. Gumam dewa dengan sinis. Setelah bergumam-gumam tidak jelas, dewa segera menyelesaikan pekerjaannya yang menumpuk.
Dan segera pulang sebelum orang tuanya sampai. Setelah pekerjaan kantornya selesai, Dewa bergegas pulang ke rumah mewahnya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam Dewa sampai di kediamannya, karena jalanan lumayan macet. Jika jalanan sedikit senggang, maka hanya memerlukan waktu selama 30 menitan. Setelah memarkirkan mobilnya, Dewa berjalan masuk ke rumahnya. "Kemana Feli? Cek males Baget harus nyari-nyari dia, nanti yang ada dia bisa besar kepala, karena bisa berbicara dengan seorang dewanga. Selama ini mereka jarang bicara jika tidak ada yang penting, dan hanya Feli saja yang berbicara duluan pada Dewa, itu pun hanya ditanggapi dengan singkat dan ketus oleh Dewa. Mending aku teriak aja daripada capek-capek nyariin si Feli," gumam Dewa. "Feli." Suara teriakan dari Dewa yang baru pulang dari kantornya mengema di ruang tamu. "Kenapa Mas?" jawab Feli, dengan sedikit berteriak dari dapur. Berjalan terburu-buru menghampiri suaminya itu. "Mas udah pulang. Mau makan? Aku siapin sekarang ya," ucap Feli dengan suara lembutnya dan senyum manis yang menghiasi wajahnya. "Nggak perlu," jawab Dewa dengan ketus, "nanti malam Mama sama Papa mau ke sini," lanjutnya seraya berlalu menuju kamarnya di lantai atas. "Sebegitu sulitkah kamu menerimaku di hidupmu? Sudah 7 bulan lebih kita menikah, tapi sikapmu selalu dingin dan acuh dengan keberadaanku," lirih Felisa, dengan memandang punggung suaminya yang menjauh. "Huf. Sabar Feli. Sekarang lebih baik aku nyiapin makan malam," sambil berjalan menuju dapur. Setelah Dewa membersihkan tubuhnya dan sudah memakai pakaian santainya, Dewa segera turun menghampiri istrinya di dapur. "Feli. Baik tidak Dewa? Kenapa Mas?" Sambil menata makanan di meja makan. "Aku cuma mau ngingetin kamu, untuk bersandiwara menjadi pasangan suami istri pada umumnya, dan jangan sekali-kali kamu mengadu kepada orang tuaku tentang hubungan kita yang sebenarnya. Ngerti kamu?" ucap Dewa dengan dingin. "Iya Mas, aku ngerti," jawab Feli. "Nggak apa-apa walaupun cuma sandiwara, aku tetap bahagia bisa dekat sama kamu Mas. Aku harap kamu bisa cinta dan menerima aku sebagai istrimu," batin Feli dengan senyum getirnya, menatap suaminya yang sudah duduk di kursi, sambil memainkan ponselnya. Tidak lama kemudian, terdengar bel pintu berbunyi. "Itu pasti mereka, biar Feli yang bukain pintunya," ucap Feli sambil berjalan menuju pintu utama. Dengan riang Feli membukakan pintu untuk kedua mertuanya. Mama apa kabar?" ucap Feli, setelah kedua mertuanya masuk. Seraya mentigaluk tubuh mama mertuanya. "Sehat sayang, kamu sendiri gimana?" Sambil membalas pelukan Feli. "Feli juga sehat Ma," jawab Feli sambil melepas pelukannya, dan beralih ke papa mertuanya. "Papa juga sehat kan?" Seraya mengsatu tangan laki-laki paruh baya tersebut. "Papa juga sehat nak," sambil menggusap lembut pucuk kepala Feli. "Di mana suami kamu?" tanya Papa Wiguna Raharja. "Mas Dewa sudah menunggu di meja makan, mari kita ke Asan," jawab Feli, sambil mengajak mertuanya ke meja makan. Anak itu bukannya menyambut orang tuanya, malah duduk santai di sana. Celetuk Mama Arumi dengan kesal. "Ma, Pa, kalian udah sampai." Dewa bangkit dari duduknya, lalu mencium tangan kedua orang tuanya. "Seperti yang kamu lihat," singkat Mama Arumi, karena masih kesal dengan putranya yang tidak menyambutnya. "Mama kenapa Pa?" Wiguna hanya menggedikan bahunya, tanda tidak tahu. "Ya udah mari kita makan, selagi makanannya masih hangat," sahut Feli.
Feli dengan telaten menyendokkan makanan untuk suaminya, begitupun dengan Mama Arumi. Jika tidak sedang sandiwara, Dewa tidak akan mau diambilkan makanan oleh istrinya, bahkan tidak jarang dia menolak makan bersama istrinya itu. Mereka berempat makan dengan hikmat, tanpa ada yang berbicara. Setelah selesai, mereka sekarang berkumpul di ruang keluarga. Di sana Feli duduk bersebelahan dengan Dewa, begitupun dengan Papa Wiguna dan Mama Arumi yang duduk di seberang. Terlihat Feli hanya duduk diam, sedangkan Dewa sibuk dengan ponselnya. "Dewa, simpan ponselmu itu. Tidak sopan bermain ponsel saat sedang mengobrol dengan keluarga," tegas Papa Wiguna, membuat Dewa lekas menyimpan ponselnya. "Maaf Pak, tadi ada pekerjaan sedikit. Kalian berdua kenapa terlihat kaku? Kalian tidak sedang bertengkar kan?" tanya Mama Arumi yang melihat keduanya tampak saling diam. Terlihat dari sikap mereka berdua, tanpa menyapa ataupun sekedar melempar senyum, bahkan saat makan malam tadi. "Tidak," jawab mereka kompak. "Beneran? Kalian tidak sedang berbohong kan?" tanya Papa Wiguna dengan tegas. "Tidak, Pak, kami baik-baik saja, iya kan sayang?" jawab Dewa, sambil merangkul pundak Feli. "Iya Pak, kami baik-baik aja," jawab Feli tergagap dengan pipi bersemu merah, karena panggilan sayang dan di R4 engkul mesra oleh Dewa. "Syukurlah kalau begitu. Papa seneng dengernya, kalau ada masalah selesaikan dengan baik-baik, jangan sampai berlarut-larut, apalagi kalian menikah karena dijodohkan. Nasihat untuk anak dan menantunya. Dan untuk masalah momongan, Mama tidak masalah jika kalian menundanya, karena kalian juga butuh waktu untuk pacaran dulu sebelum ada anak di antara kalian," sahut Mama Arumi, dengan tersenyum memandang keduanya. "Dek, iya Ma," jawab Feli singkat, sambil menunduk tak berani memandang wajah mertuanya. "H4 mil. Cih gak sudi aku punya anak dari dia, terlintas di pikiranku pun gak pernah," batin Dewa mengomel. Sedangkan Dewa hanya diam saja, enggan menanggapi obrolan mamanya yang membahas tentang ke-4 milan. "Sudah lebih baik kita istirahat, ini sudah malam, besok pagi Papa sama Mama harus balik ke Bandung. Karena besok Papa ada meeting," ucap Papa Wiguna, setelah lama mengobrol. Dan mereka pun beranjak ke kamar masing-masing. Untuk Feli dan Dewa mereka tidurnya tetap satu kamar, dan di ranjang yang sama.